Halo, Tuhan bersamamu. Salam jumpa kembali dengan cuap-cuap kawan Katolik awam. Mari Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, mari bersama dengan cuap-cuap kawan Katolik awam kita membaca dan mendengarkan bacaan liturgi hari Jumat tanggal 28 Mei tahun 2021. Adalah hari biasa pekan biasa ke-8. Bacaan pertama diambil dari kitab Putra Sirak pasal 44 ayat 1 dan ayat 9 sampai 12. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 149 ayat 1 sampai 2, ayat 3 sampai 4, ayat 5 sampai 6a dan ayat 9b. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 16. Dan bacaan Injil diambil dari kitab Injil Markus pasal 11 ayat 11 sampai 26. Demikianlah Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, ingat untuk memberikan komentar dan share kepada yang lain sehingga mereka bisa juga membaca dan mendengarkan pembacaan kita hari ini dan juga mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Kita ini sejenak sebelum kita mulai dengan bacaan pertama. Tuhan bersamamu. Pembacaan dari kitab Putra Sirak pasal 44 ayat 1 sampai ayat 1 dan ayat 9 sampai 12. Kami hendak memuji orang-orang termasyhur para leluhur kita menurut urut-urutannya. Di antara mereka ada yang tidak diingat lagi, yang lenyap seolah-olah tidak pernah ada. Mereka itu seolah-olah tidak pernah dilahirkan, dan demikian pun nasib anak-anak mereka sesudahnya. Tetapi yang lain adalah orang kesayangan, yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semuanya tetap tinggal pada keturunannya sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren, Tuhan berkenan kepada umatnya. Tuhan berkenan kepada umatnya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru, pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Refren, Tuhan berkenan kepada umatnya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Refren, Tuhan berkenan kepada umatnya. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Refren, Tuhan berkenan kepada umatnya. Bait pengantar Injil, Haleluya, Haleluya. Aku telah memilih kalian dari dunia, agar kalian pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, Haleluya. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 11 ayat 11 sampai 26. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata Yesus kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem, sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah.
Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hati. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percayalah bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Demikianlah Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua. Ingat untuk memberikan komentar dan juga share kepada yang lain sehingga mereka juga bisa membaca dan mendengarkan di mana saja dan kapan saja, sehingga mendapatkan juga belas kasih berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawan Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkatimu. Dah.